والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بدارين آمين يا رب العالمين. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يعلم. اللهم الهمنا وتلمذنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا وتلمذنا بالفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. khususnya معرفة الكتاب Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita baca satu suratul Fatihah untuk kita semua, kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Allah murahkan rezekinya yang baik yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat di antara kita doakan kiranya Allah akan penyakitnya Allah berikan kesembuhan. Siapapun saudara kita, sahabat kita, anak-anak kita semua kita doakan kiranya Allah berikan ketabahan dan kesabaran, khususnya untuk orang-orang saudara Nasir dan juga saudara-saudara kita yang tidak sebutkan dimanapun berada kita doakan. Dan untuk selanjutnya buat anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan kita doakan kiranya Allah berikan restu, Allah berikan hidayah, Allah berikan pintu hatinya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Buat kita yang sedang berusaha dimanapun itu atau yang mendapatkan pekerjaan, kita doakan kiranya Allah berikan kemudahan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Nasir, Bapak RT dan juga seluruh jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sehingga bisa hadir di tempat ini yang akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi pada minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi, dan menurut hadis, di dalam hadis, al-qulubu arba'atun, macam-macam hati itu ada 4. Qulub bentuk jamak daripada qalbun. Qalbun artinya hati. Kalau di bahasa Indonesia namanya kalbu. Kalbu. Sebenarnya parah itu nggak boleh. Qalbu sama kalbu beda terjemahannya saja. Apa kalbu? Anjing.
anjing ya. Kalbun ya anjing, kolbun hati. Hah? Iya. Jadi bentuk jamannya kulu. Hati-hati manusia ini dibagi 4 macam. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa hati itu artinya kolaba, asal katanya kolaba artinya membalik. Jadi mudah orang yang sekarang iya besok enggak. Nah itulah hati. Dan itu ada di dalam diri manusia. Manusia kadang-kadang sekarang mah senang, besok mah enggak. Sekarang mah beriman, besok dalam keadaan kafir. Cepat berubah. Dan sekarang kita duduk di sini nih, kadang-kadang hatinya nggak di sini. Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ya, macam-macam ya. Lah saya juga hatinya baru pulang dari puncak ini, artinya masih ada di sana ya. Habis kedinginan. Iya. Nah itulah ya. Jadi memang ngawang kemana aja ya. Makanya sering kita berdoa dalam sholat setelah selesai membaca tahiyat, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku ala dinika dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan tetapkan juga atas supaya kita dalam taat kepada itu, ditutup dengan itu. Nah, apa macam-macam hati yang 4? Pertama, qalbun ajrodu. Pertama adalah hati yang murni, yang mulus, yang bersih. Fihi sirojun, yang di dalamnya terdapat siroj, lampu, yazharu, yang bisa menerangi, bercahaya. Siapakah itu? Fadzalika qalbul mukmini, maka itu adalah hatinya orang-orang mukmin. Jadi yang pertama kata Nabi, hati yang ajrod. Ajrod itu artinya mulus, murni, di mana hatinya bisa bersinar. Siroj, terdapat sinar, bukan berarti kayak listrik begitu, bukan ya. Jadi orang yang hatinya bersinar, bersih, murni, itu biasanya feelingnya tinggi ya. Nah ini orang-orang mukmin itu begitu. Namanya firasah. Dalam bahasa Arab ada firasah. Kitanya namanya, panggilannya firasat. Wajar macam-macam yang firasatnya tinggi ya. Ada yang katanya punya indera keenam ya. Jadi feelingnya itu dia tinggi. Wah ini kalau besok nih kita jual es nih, wah udah laku nih, kayaknya besok hujan nih, gitu misalnya. Udah dia tahu ya. Nah, itu qalbun. Jadi yang dimaksud di sini adalah hatinya orang mukmin, hati yang bersih, bersinar. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi kalau berbicara dia tulus. Sebab nanti ada orang-orang munafik lain lagi. Di mulutnya mah A, dalam hatinya mah B. Kita kadang-kadang salah mengartikan kalau kita janji kepada orang ya, atau diundang apapun itu, kita jawab kalau kita nggak bisa datang, itu kita biasanya jawabnya insya Allah, ya kan? Emang niat kagak datang, tapi jawabannya insya Allah. Tapi kalau mau datang, siap, datang kan gitu ya. Wah, besok kayak malas saya datang. Insya Allah ya, tuh. Padahal bukan begitu. Insya Allah itu jawab dulu iya, baru diakhiri dengan kehendak Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Besok nggak ada acara apa-apa. Besok hadir ya. Tar dulu ya. Wah ya mohon. Ya. Hadir saya insya Allah. Ya sebagai penekanan bahwa saya besok akan datang, nggak ada acara apa-apa. Baru kita kembali ke semuanya kepada Allah. Insya Allah. Jangan memastikan ya, siapa yang mau jamin umur kita besok ada. Nggak ada yang jamin. Makanya jangan kita selingi dengan kalimat insya Allah itu, bukan buat mainan, tapi untuk mempertegas bahwa kita akan datang.
Atau kita jelas nggak mau datang, udah jelasin kan, besok saya ada acara, maaf ya, kan gitu, salam aja. Nah bagus begitu, terang-terangan. Jangan insya Allah kita ngarepin ujung-ujungnya kagak datang. Nah, jadi orang mukmin itu dalam hatinya itu adalah bersih daripada unsur-unsur munafik. Jadi orangnya ini apa ya? Dia cuek aja, terang-terangan aja. Kalau nggak suka dia udah jelaskan aja dia nggak suka. Nggak sembunyi-sembunyi, ya. Orang nggak bisa menebak sebenarnya dia suka apa kagak ketahuan. Ini kadang-kadang tipikal manusia itu begitu. Bersih, tidak ada dalam hatinya rasa dendam, tidak ada dalam hatinya itu rasa benci, rasa hasut, rasa segala macam, itu bersih. Kalau kita kan susah. Orang yang beli kulkas kita yang panas dingin, ya kan? Nah itu kadang-kadang akhirnya apa? Kita timbul ya hasad, ya kan? Ngedoainnya akhirnya kagak bagus. Saking kita tetangga tuh punya barang-barang mewah, kita nggak seneng, ya, nggak ditampakkan, tapi dalam hati susah. Gue malu amat, ya. Kan gitu. Nah itu kalau kita bersih dari hati itu berarti kita sudah mempunyai hati orang mukmin. Kalau kita menjauh kayaknya susah. Makanya di dalam syair itu ada cirinya, ini orang bersih apa kagak, lihat dari apa yang dikeluarkan. Di dalam syair ada begini, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ma fil qalbi dalilan. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu menunjukkan apa yang ada di dalam fuad, di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, akan tetapi lisan ini diciptakan oleh Allah dalilah sebagai petunjuk, itulah yang ada di dalam hati. Jadi gampang ingin mengetahui isi seseorang apa sebenarnya yang ada dalam hatinya, gampang. Yang dia omongin setiap hari apa itu. Kalau dia misalnya senang banget sama bisnis, insya Allah ngumpul di mana juga yang ngomongin bisnis lagi. Temennya ngomongin cara nyaut ini, kita kesana lagi, ngikuti sebentar, ntar kita arahnya ke bisnis lagi. Nah itu, jadi apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Malah kalimatnya bukan hati yang sudah kita bahas ini, tapi fuad yang sudah saya jelaskan, yang ada di kepala, di belakang otak. Inilah yang mengendalikan, itu namanya fuad, akal bahasa kitanya. Atau bahasa ininya hati nuroniyun, kita nurani, asalnya nuroniyun. Itulah hati manusia, hakikatnya itu. Apa yang ada di batin itu nggak bisa disalahkan. Sebenarnya batin saya sebenarnya paling kasihan, kan? Tapi nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Tapi batinnya nggak bisa dipungkiri. Itu namanya hati nurani. Orang tua sekesal apapun kepada anaknya, segede apapun kepada anaknya, marah, tetap hati nuraninya itu sayang. Itu orang tua itu. Biar dipukulin, biar dicambuk, ya. Saya pernah sehari semalam kagak boleh makan dikunci. Apa ibu nangis, sudah ini bapak, dia punya ukuran, gak bakalan nanti, kayak gitu kira-kira. Tetap pelajaran, nonton layar tancap pakai kagak bilang habis pagi-pagi sini masuk ini kamar kunci, udah nangis dalam lemes kayak puasa. Tuh tetap kira begitu, itu sayang, ya. Jangan kita anggap kalau melihat kucing bawa anak digigit itu bukan berarti dia benci, itu bukan marah, karena memang sayangnya caranya begitu. Memang ada kucing bawa anak begini, aneh ntar, ya kan? Memang begitu caranya digigit gitu. Pun sama orang tua kepada anak itu begitu, guru kepada murid sama begitu. Gak ada guru yang benar-benar marah kepada anak itu, gak ada. Kalau dia betul-betul guru pendidik yang
dilempar pakai penghapus. Wah, sekarang udah bisa ada KPAI, ya. Nggak boleh macam-macam sekarang lah. Lagi kita dulu kan pakai penghapusnya mending menghapus plastik, kayu yang segini ya kan. Kalau udah habis kita. Belum kapur, belum penggaris yang segini, habis kita pada merah. Lah sekarang begitu, lah bisa datang orang tuanya, dipanggil. Ya. Ada KPAI, ada pasalnya, nggak boleh macam-macam sekarang. Tuh. Itu secara fisik, secara verbal juga nggak boleh. Ngomong bego, ngomong termasuk pelecehan seksual, kita ngomong sayang ke anak perempuan siswi, itu ada pasalnya, nggak boleh itu masuk. Bagaimana sayang sama murid, itu kan nggak boleh. Sayang mengandung mana apa kan gitu, makanya nggak boleh. Kecuali orang tua ke anak. Kalau dulu laki-laki kepada muridnya yang SMA lah, bilang sayang begitu masuk itu pelecehan seksual masuknya secara verbal, itu nggak boleh. Jadi ada letak-letaknya. Mungkin kalau guru ke anak TK ya nggak apa-apa ya, masih ini. Tapi kalau ada SMA kan lain ya, lain perasaannya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Kalau ada ngomong guru kepada siswinya itu sayang, pasti ada maknanya. Ya, ada maknanya supaya nyambung juga dari siswinya kan gitu. Nah itu makanya nggak boleh. Jadi itu termasuk kata-kata termasuk pelanggaran. Jadi sifat dari hasud, sifat dari riya, nah ini susah ya. Makanya kita sama-sama belajar. Makanya ini kitab tinggi ya. Jadi tasawuf untuk membersihkan hati. Kita sama-sama belajar. Untung belum ada alatnya, coba kalau ada alatnya ini ya. Hati kita itu busuk apa enggak, ada dengki apa enggak. Lah kalau pakai darah ya kan dicek, ketahuan tuh kadar gulanya berapa, kolesterolnya berapa. Coba ada enggak ya untuk mendeteksi riya, hasad? Nah, kalau ada ya angkat gitu. Ntar misalnya saya dicek tinggi, misalnya sifat hasadnya atau riyanya, begitu ngomong masalah riya, diketawain sama muridnya tuh, buset dia ngomong riya. Lu aja segini lah ya kan, repot. Makanya ini yang tahu hanya yang bersangkutan. Oke, bersih, usaha kita sama-sama membersihkan. Yang kedua, waqalbun aswadu, hati yang hitam, maksudnya mangkusun, sebaliknya daripada hati orang mukmin. Tadi mah terang, ini mah hatinya gelap. Siapa itu? Fadzalika qalbul kafiri, maka hati yang gelap itu adalah hatinya orang kafir. Ya kalau gelap, ini hati ya. Secara zahir aja nih, kalau gelap kita kelimpungan nyari apa-apa. Gelap mati lampu aja, wow udah lupa kita posisi kulkas di mana, posisi kursi di mana, udah tertutupan. Nah ini hati yang ada di dalam. Jadi orang kalau sudah hatinya itu buta, apa hitam, maka dia nggak pandang lagi, nggak ada malu-malu, nggak malu dia mau melaksanakan kemaksiatan, kayak mau sholat, kayak mau kagak, nggak ada perasaan. Kenapa? Tertutup, emang udah hitam, tertutup. Makanya qalbul kafir, apa itu kafir? Artinya dari kafaro yukafiru takfir, kafaro yakfuru, tertutup artinya, tertutup dari rahmat Allah. Makanya kafirun artinya orang yang tertutup itu. Jadi kayak misalnya la in syakartum la azidanakum, jika syukur maka ditambah, wa la in kafartum, dan jika kafir di situ bukan berarti kafir makna ini orang kafir, bukan, tertutup dia untuk bersyukur, nggak bisa dia. Seolah-olah apa yang kita, keberhasilan kita itu nggak ada kaitannya dengan Allah. Tidak bersyukur, tertutup dari rasa syukur, namanya walai kafartu. Jadi kufur di situ bukan kufur orang kafir.
Dan makna secara bahasanya kafir adalah tertutup. Jadi orang kalau sudah hatinya ini tertutup, jadi sudah tidak ada rasa malu, sudah tidak ada rasa kasihan, belas kasihan, sayang, nggak ada. Makanya main serampangan aja, apapun dia lakukan. Ya maaf, misalnya orang udah nekat, dia mau begal, dia nggak pandang siapa yang menjadi sasaran, nggak pandang siapa, udah niat, udah tertutup semua. Makanya orang yang meminum khamar itu kan sudah menutupi akal, ya. Jadi khamrun itu menutup, makanya tertutup. Jin artinya kan memang tertutup, ya. Janin itu tertutup, tidak terlihat. Janin kan bayi yang di dalam, makanya asal katanya dari janin, jinnun kan nggak kelihatan, ya. Janin sama, junun sama, tertutup juga junun. Kita kan artinya gila, artinya apa? Tertutup dia, akalnya itu sudah tertutup, sudah tidak ada rasa malu lagi. Makanya junun, janin, junun. Orang yang meminum itu juga tertutup akalnya, sudah tidak ada lagi rasa malu. Begitu. Nah itu artinya orang yang kafir, ya. Jadi kalau kita masih ada rasa malu aja, apain aja ya? Ini mau ada maulid ini, malu deh. Nah masih ada itu aja, bagus ya. Itu berarti insya Allah nggak masuk ke ini, paling nggak jauh dikit dah. Tapi kalau udah nggak ada rasa malu sama sekali ini, dah itu berarti tertutup. Jadi hatinya udah hitam, ya. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Maradun fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakitnya, tambah. Akhirnya Pak itu sumun bukmun umyun fahum la yubsirun fahum la yarjiun. Sumun tuli bukmun bisu umyun buta. Ada telinga sama kayak gak ada telinga, ya. Ada mulut, dia nggak berani ngingetin sama orang. Termasuk juga tuli. Dengar sih di sana tuh ada orang sedang main apa? Pura-pura kagak dengar. Nggak ada fungsinya, ya. Mata ngelihat orang yang melakukan misalnya kemungkaran, lihat, ya. Tapi itu sih memang tergantung kemampuan kita, ya. Itu hadis ada, ya. Kalau kita berani ada orang melakukan kemungkaran, udah kita dengan kekuatan, dengan kekuasaan, ya ibaratnya, ya. Tapi kalau nggak berani, diam, ya, diam. Tapi biasanya keberanian itu apa ya, muncul tiba-tiba. Saya kan pernah dulu tuh di mobil mikrolet emang sempit ya. Bulan puasa lagi panas-panasnya, tuh orang ngelebus saja merokok. Astagfirullah, mobil penuh. Spontan itu saya pegang aja itu rokoknya, maaf Pak. Tapi alhamdulillah kemana? Padahal kita mestinya mah takut itu, tapi nggak tahu dong. Abis perasaannya gimana, perasaan itu ya udah kayak udah tiba-tiba saya pegang aja itu saya tahu apa. Ya diam aja sih orang. Nah itu melihat kemungkaran kayak begitu kita mesti, ya kalau memang kita berani, ya kalau nggak berani ya jangan. Macam-macam lah terus dipegang. Habis semua, habis itu dia kalau nggak berani jangan, kalau berani nggak apa-apa, pegang aja udah. Oke, yang kedua, yang ketiga waqalbun marbutun ala khilafihi. Yang ketiga adalah hati yang terikat ala khilafihi, di atas sampulnya atau bungkusnya. Kalau bahasa kitanya, hati yang di dalamnya itu diikat dengan sampul. Kalau buku
warnanya apa, terus covernya apa. Lah kalau disampul kan jadi murni karena ditutup. Nah, sama hati juga begitu. Hatinya siapa? Qalbul munafik, hatinya orang munafik. Hatinya mah hitam. Waktu dia poles dengan macam-macam omongannya manis, jadinya enak banget deh. Padahal dalam hatinya mah kotor. Jadi sengaja dibikin sampul supaya orang percaya, supaya orang itu mau. Oh, enak dan manis. Tapi itu hanya lisan. Jadi disampulnya saja, dalamnya adalah hitam. Itu adalah hatinya orang-orang munafik. Makanya 3 itu sifatnya. Idza wa'ada, ayat munafiknya salafun, idza hadatsa kadzaba. Bila dia ngomong pasti bohong. Wa idza tumina khana, jika dikasih amanat maka khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, jika ia janji maka dia ingkar. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Oke. Dan insyaallah kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala dan sehingga bisa ketemu kembali dan kita akan bersama-sama untuk mempelajari kitab Tasawwuf Dunia sebagai gambaran untuk mengkaji diri kita masing-masing agar kita bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dikirkan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Tawil al-Fatihah lima sabab nasrul faqih bil faqih ila suratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aslih lana dinana ala min wa'ismat wa amrina wa aslih lana dunyana ala fiha ma'asyina wa aslih lana akhiratana ala ilahi ma'aduna. Allahumma ij'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khairin. Allahumma ij'alna mawlana lana an kulli syarrin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي